Korupsi memanglah menjadi masalah serius yang tiada henti dan terus menghantui negeri ini. Selama bertahun-tahun kasus tindak pidana korupsi selalu terjadi di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku seperti pejabat negara, pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dan kompleks dalam hal korupsi. Kasus mega korupsi besar-besaran lambat laun mulai terungkap belakangan ini. Sejak masa Orde Baru hingga saat ini, terdapat cukup banyak kasus tindak pidana korupsi dengan nominal besar yang terjadi di negeri ini. Inilah yang membuat negeri kita selalu disorot dunia, terkait perihal tindak pidana korupsi. Bagaimana tidak, semenjak negara ini merdeka sejarah telah mencatat, bahwa kasus korupsi terbesar terjadi di Indonesia. Sedihnya kasus korupsi tersebut melibatkan mantan presiden kita Bapak Soeharto. Soeharto diduga melakukan tindak pidana korupsi yang memerintahkan pengalihan dana senilai 546 miliar rupiah dari Bank Bali ke rekening salah satu perusahaan, dan kemudian dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain kasus Bank Bali, Soeharto juga dituduh melakukan korupsi dalam pembangunan proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol dan proyek infrastruktur lainnya. Ia juga diduga mengambil keuntungan pribadi dari dana-dana negara yang seharusnya digunakan untuk membantu rakyat miskin. Namun, meskipun banyak tuduhan korupsi yang dilontarkan pada Soeharto, ia tidak pernah diadili karena ia dianggap memiliki kekebalan hukum selama ia menjabat sebagai presiden. Setelah Soeharto meninggal pada tahun 2008, keluarganya mengklaim bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan korupsi tersebut. Namun, pendapat publik tetap terbagi tentang kebenaran tuduhan tersebut, mengingat pengaruh Soeharto terhadap negara, selama puluhan tahun pemerintahannya. Kasus korupsi Soeharto ini menyebabkan kerugian negara hingga 490 triliun rupiah. Selain tindak pidana korupsi yang menyeret nama mantan Presiden Indonesia kita pada masa pemerintahannya itu, kenyataannya, masih terdapat banyak kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negeri ini, yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. Pertama, kasus tindak pidana korupsi BLB yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Saat itu, pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada banyak bank di Indonesia yang mengalami kesulitan, namun bantuan tersebut disalahgunakan oleh para pemilik bank dan pejabat pemerintah yang terlibat. Kasus ini melibatkan pelaku seperti mantan Menteri Keuangan, Syahril Sabirin, dan mantan Direktur Utama Bank Dagang Negara atau BDN, Samsul Nur Salim. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 138 triliun. Kedua, kasus korupsi yang berhasil diselesaikan pada tahun 2023 yang melibatkan bos produsen minyak goreng merek Palma, Surya Darmadi. Awal bulan Januari 2023 resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka terkait perkara penyerobotan lahan kelapa sawit di kawasan Indragiri Hulu Riau atas lahan seluas 37.095 hektar, serta dugaan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara hampir 100 triliun rupiah. Surya Darmadi merupakan pemilik dari PT Darmes Group atau PT Duta Palma yang merupakan produsen minyak goreng merek Palma. Ketiga, kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2022 yang melibatkan banyak instansi pemerintah, baik di tingkat desa, kota, provinsi dan ibu kota negara. Selama tahun 2022 kasus korupsi yang berhasil terungkap sebanyak 597 kasus yang melibatkan 1.396 orang tersangka. Kerugian negara dari kasus ini mencapai angka 42.774 miliar rupiah. Keempat, kasus korupsi pada tahun 2021. Dengan total kasus sebanyak 371 dan melibatkan 814 orang tersangka. Kerugian dari kasus ini mencapai 29,4 triliun rupiah. Kelima, kasus korupsi Asabri pada tahun 2020, kasus ini melibatkan beberapa pejabat dan pengurus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diduga melakukan skema penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan, seperti mantan Dirut Asabri, Sony Wijaya,
dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Pembiayaan Asabri, Syahrial Anas. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 23 triliun rupiah. Selain itu, pada tahun yang sama juga terungkap kasus korupsi dana bantuan sosial pandemi pada tahun 2020, kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 5,9 triliun rupiah. Menteri Sosial Juliari Batubara merupakan salah satu nama yang terlibat dalam kasus ini dan telah divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ditambah lagi dengan kasus korupsi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kudus pada tahun 2020, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 43 miliar rupiah. Mantan Bupati Kudus HM Tamzil merupakan salah satu nama yang terlibat dalam kasus ini dan telah divonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Ditutup dengan kasus korupsi dana hibah di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020, kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 22 miliar rupiah. Mantan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan merupakan salah satu nama yang terlibat dalam kasus ini dan telah divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Keenam kasus korupsi Jiwasraya pada tahun 2019 juga terbilang cukup besar. Perusahaan asuransi Jiwasraya mengalami kesulitan finansial dan terdapat dugaan skema penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh para pejabat dan pengurus perusahaan. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai 18 triliun rupiah. Selain itu, suap pajak pada tahun 2019, kasus ini melibatkan Direktur Utama PT Ek Prima Ekspor Indonesia dan sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 1,7 triliun rupiah. Kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Asian Games, kasus ini melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT Wijaya Karya, dan PT Adikarya. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 354 miliar rupiah. Ketujuh, kasus korupsi tahun 2018 yaitu kasus Meikarta. Kasus ini melibatkan beberapa pejabat terkait proyek pembangunan kota mandiri Meikarta, di antaranya Direktur Utama Lipo Group, James Riyadi, mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaiqo, dan beberapa pejabat di Pemkab Bekasi. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 13,9 triliun rupiah. Kedelapan pada tahun 2017 dan 2016 kasus korupsi proyek PLT Uriau. Kasus ini terjadi pada tahun 2017 dan melibatkan beberapa pejabat di lingkungan PT PLN dan swasta. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 1,3 triliun rupiah. Kasus korupsi dana pensiun BPJS Ketenagakerjaan, kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 212 miliar rupiah. Kesembilan kasus korupsi dari tahun 2011 sampai 2013 yaitu kasus korupsi IKTP pada tahun 2011 hingga 2012 juga menjadi sorotan. Proyek perekaman data kependudukan dengan kartu tanda penduduk elektronik disalahgunakan oleh para pejabat dan kontraktor yang terlibat. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, seperti mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman, serta sejumlah kontraktor. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 2,3 triliun. Ke-10 kasus korupsi Bank Senturi pada tahun 2008. Bank Senturi yang mengalami kesulitan finansial diberikan bailout oleh pemerintah sebesar 6,7 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang stabilitas sistem keuangan, Budi Mulya, mantan Dirut Bank Senturi, Robert Tantular, dan mantan Kepala Divisi Pengelolaan Investasi dan Pembiayaan, Rizal Ramli. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 7,4 triliun. Itulah kenyataannya di negeri kita Indonesia.
Kerugian negara dan masyarakat dalam semua kasus korupsi itu sangatlah besar dan sangat merugikan masyarakat serta pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan institusi pemerintah.